Mm-mm. Semangat banget ya kayaknya perkuliahan sebelumnya sampai lebih dari 7:30. Oke, kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya tentang konflik participation. Gara-gara basket sekolah, Salman dan sekolah tetangga berantem. Ada yang jadi korban luka ringan, bahkan sekolah mereka jadi sulit untuk berteman. Dua sekolah itu memang sudah jadi musuh bebuyutan sejak dulu. Diturunkan dari generasi ke generasi, tanpa harus tahu alasan, siswa baru pasti otomatis langsung saling bermusuhan. Begitulah kekerasan, seperti api. Awalnya kecil, bisa membesar, merembet, meluas, dan berkepanjangan. Sekali menyala sulit dipadamkan, apalagi kalau apinya terus diberi bahan bakar, membentuk lingkaran kekerasan. Misalnya saja konflik SARA di Ambon. Mulanya cuma perkelahian dua pemuda, tapi merembet jadi perang antar dua umat agama. Memanjang hingga 5 tahun. Korbannya 5.000 orang dan puluhan ribu orang mengungsi. Hingga kini lukanya mungkin masih terasa. Ada 3 buah busuk yang dihasilkan kekerasan. Disingkat, jadi kekerasan. Kekacauan. Saat kerusuhan 98 terjadi, orang-orang menjarah dan merusak. Tak ada aturan, manusia jadi beringas. Terjadi banyak kekacauan. Kekacauan yang terjadi di masa lalu bahkan dampaknya masih terasa untuk sebagian orang hari ini. Kehilangan kesempatan. Saat poso konflik, masyarakat kehilangan kesempatan untuk membangun, mencari nafkah, sekolah, dan lain sebagainya. Kesempatan umat Islam dan Kristen yang biasanya kerjasama pun sirna. Rasa no good. Saat kekerasan terjadi, suasana mencekam, ketakutan, dan saling curiga. Hati jadi gak tenang, perasaan jadi tak senang. Kita gak mau kan mendapatkan 3 buah busuk kekerasan ini? Karena itu, gunakanlah otak kita. Otak yang mana? Di otak kita ada beberapa bagian. Ketika terjadi konflik, biasanya otak reptil kita akan bereaksi dengan melakukan tempur atau kabur. Tapi ada juga bagian neokorteks. Bagian ini berfungsi untuk berpikir. Nah, kalau reptilian kita aktif, maka fungsi neokorteks akan ketutup untuk melakukan hal yang logis. Jadi, ketika ada konflik, tetaplah tenang. Agar neokorteks kita yang bekerja untuk menyelesaikan masalah. Saat terjadi konflik, jangan sekali-kali pilih cara kekerasan. Masih ingat simpang 9? Pilih simpang yang tengah, yaitu mengambil jalan perdamaian. Dengan cara saling memaafkan atau berkonsiliasi untuk memutuskan lingkaran kekerasan. Bila kita bisa mengalahkan api dengan air, maka kita bisa melawan benci dengan cinta. Karena sekali kita memilih jalan kekerasan, maka api kecil menyala. Api itu akan membesar dan menjalar. Jika itu terjadi, maka api akan sulit dipadamkan. Lebih mudah menghindari menyalakan api daripada memadamkannya. Lebih baik tempuh cara non-kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Meskipun cara non-kekerasan belum tentu berhasil, tapi cara kekerasan pasti tidak akan berhasil.
Oke, yang akan kita bahas seperti slide video yang baru saja kita saksikan mengenai konflik. Ya, konflik ini tidak bisa dihindarkan kawan-kawan, gitu ya. Gesekan itu pasti akan terjadi dan semuanya pasti akan merasakan gesekan ini. Mengapa konflik terjadi? Karena manusia memiliki persamaan dan perbedaan perilaku. Manusia berinteraksi dalam kehidupan sosial dan berorganisasi. Tidak ada manusia yang bisa berpikiran sama persis. Anak kembar sekalipun ketika diminta untuk berpikir, pasti pola pikirnya berbeda. Gitu ya, antara kakak dan adik pasti saja ada perbedaan, tidak mungkin semuanya bisa sama 100% gitu ya. Baik tata cara pengambilan keputusan dan yang lainnya. Konflik secara bahasa artinya saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis dan bertentangan. Konflik timbul di mana, kapan, dan siapa saja. Artinya konflik ini memang tidak bisa dihindari. Konflik ini bisanya dikelola kawan-kawan. Kemudian konflik sendiri timbul sebagai hasil adanya komunikasi hubungan pribadi atau struktur organisasi yang bermasalah gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, sumber konflik ini terjadi karena adanya pola komunikasi antara satu orang dan yang lainnya, dan tidak mungkin dalam sebuah organisasi tidak ada pola komunikasi sama sekali, gitu ya. Kemudian komunikasi yang seperti apa? Yang pertama, komunikasi karena atau biasa disebut sebagai miskomunikasi, salah tangkap gitu ya. Nggak akan ada perusahaan itu yang bisa mengelola karyawannya dengan baik sehingga yang namanya miskomunikasi sama sekali tidak terjadi. Itu tidak akan pernah mungkin ada kawan-kawan. Pasti ada gitu ya gesekan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian terjadi karena struktur. Dalam organisasi kan ada ya, kita sudah belajar tentang struktur organisasi. Bisa jadi atasan kita memberikan informasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sehingga situasi menjadi tidak nyaman dan akhirnya muncul konflik pribadi gitu. Misalkan semuanya sudah ditata dengan baik gitu ya, struktur sudah dibuat sebaik mungkin, komunikasi sudah dijaga semaksimal mungkin agar tidak ada gesekan, namun pribadi bisa jadi kita sedang bermasalah gitu ya di luar pekerjaan, kita memiliki problem keluarga gitu. Kemudian tiba-tiba kita tetap harus melaksanakan tugas yang berat dari kantor barangkali begitu ya, sehingga di kantor terjadi gesekan dengan yang lainnya. Itu terjadi karena ya memang diri kita sendiri yang tidak mampu mengelola konflik dengan baik begitu. Kemudian ada yang dinamakan dengan persaingan. Konflik ini beda dengan persaingan begitu ya. Kalau persaingan ini konotasinya sih masih positif begitu ya. Karena apabila tidak terjadi persaingan ya di perusahaan tersebut tidak akan terjadi kemajuan sama sekali gitu.
Misalkan persaingan antara divisi marketing A dengan divisi marketing B begitu. Tim marketing di-split menjadi dua, gitu. Semuanya harus melakukan persaingan dan itu baik. Tapi kalau sudah yang dinamakan dengan konflik itu buruk karena arahnya negatif. Kemudian pandangan lama dan pandangan baru tentang konflik gitu ya. Ada dua pandangan di mana pandangan lama ini berpendapat bahwa konflik ini adalah sesuatu hal yang buruk gitu. Namun demikian untuk pandangan baru beranggapan berbeda atau memiliki sudut pandang yang lebih luas gitu bahwa konflik ini ketika dikelola dengan baik maka dapat memberikan efek positif bagi perusahaan. Misalkan perusahaan tersebut stuck gitu ya, perusahaan tersebut tidak maju begitu. Ada kalanya seorang leader itu memberikan sebuah konflik gitu ya, sengaja konflik tersebut, sengaja masalah tersebut diciptakan agar muncul inovasi-inovasi baru terkait aktivitas yang memicu kreativitas di perusahaan tersebut. Jenis konflik saya skip. Kemudian kunci menghadapi konflik sebenarnya harus dipetakan begitu ya. Kenapa konflik tersebut bisa terjadi? Di perusahaan besar konflik ini sudah ditangani sedemikian rupa sangat baik sehingga pola-pola kemungkinan terjadinya konflik itu sudah dipetakan. Ketika terjadi konflik A, SDM ini sudah HR Human Resource atau SDM ini sudah mengetahui solusi yang harus dilakukan itu seperti apa. Memahami fungsi konflik sebagai alat kohesi. Organisasi kompak ketika menghadapi lawan, jangan menjelekkan organisasi lain, persepsi saling berpadu dalam prestasi. Nah, kohesi itu daya rekat gitu ya. Ketika ada konflik, seharusnya organisasi bisa lebih baik lagi, organisasi bisa lebih maju, karena setiap konflik itu pasti akan menemukan solusinya, Pak. Ya, konflik akan diakhiri dua hal gitu ya. Kalau memang konflik tidak dapat terselesaikan, artinya organisasi akan bubar. Namun apabila konflik dapat terselesaikan dengan baik, organisasi akan memiliki tingkat kohesi yang lebih baik, tingkat hubungan gitu kan. Kemudian organisasi akan mengerti apabila menemukan masalah yang sama atau kendala yang sama, solusinya harus seperti apa. Sebagai alat penimbul kreativitas gitu. Kadang-kadang di sebuah organisasi ide itu menjadi stuck gitu, mampet, apalagi ketika kita bekerja di industri kreatif gitu ya, industri yang berkaitan dengan perkembangan zaman yang sangat luar biasa, kadang-kadang stuck gitu. Misalkan kita diminta bikin materi iklan. Nah, materi iklan apa yang sesuai dengan era saat ini gitu kan. Misalkan sekarang banyak orang nonton drakor gitu, startup gitu kan. Dibahas tuh film itu bagaimana gitu kan. Kemudian banyaklah yang bisa dilakukan begitu. Artinya dari sisi negatif yang muncul ketika konflik terjadi, sebenarnya masih dapat diambil banyak sisi positifnya gitu ya. Salah satunya sebagai alat penimbul kreativitas. Sebagai alat pelepas katup gitu. Nah, katup ini orang itu kalau sudah terlalu banyak beban tersebut harus dikeluarkan. Kayak sebuah botol gitu ya, diisi air yang banyak gitu. Ketika air tersebut terus diisi, lama-kelamaan botol tersebut pasti pecah gitu. Ada kalanya dia akan overload dan dia akan pecah. Ada baiknya apabila setelah botol diisi air yang banyak, air tadi tetap harus dikeluarkan sih. Itu dia fungsinya brainstorming barangkali. Fungsinya menyampaikan pendapat dalam sebuah organisasi. Sebagai alat keseimbangan. Nah, konflik ini seru juga sih sebenarnya, asal bisa dikelola dengan baik. Karena kalau tidak ada konflik, ya berorganisasi akan gitu-gitu aja dan cenderung membosankan. Orang lama-lama malas juga berorganisasi begitu ya. Analoginya misalkan kita perlu makan pakai sambal itu kan pedes ya. Tapi ketika nggak ada sambal ya akan basi, plain, datar-datar, akan gitu-gitu aja kawan-kawan gitu ya. Tergantung bagaimana mengelolanya. Sehingga konflik merupakan salah satu alat keseimbangan dalam organisasi. Kemudian
konflik ini dipicu dari beberapa hal gitu ya, tapi mayoritas itu muncul karena terjadinya ketidaksesuaian antara individu satu dengan yang lainnya. Bahasa sekarangnya sih apa sih namanya, baper gitu ya, orang-orang baper gitu. Itu ketika diberikan dengan tingkat yang lebih tinggi, nanti jadinya sentimen negatif yang akan muncul, dan hal tersebut dapat menjadikan gesekan antara individu satu dengan yang lainnya gitu. Dan ketika sudah masuk di tahapan itu, setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang lain itu terasa tidak baik. Lantas bagaimana caranya menyelesaikan konflik? Nah, yang pertama win-win solution gitu kan. Memang harus dipertemukan konfliknya ini karena apa gitu kan. Tadi kalau di video karena kekerasan gitu, dicari kekerasan ini terjadi bermulanya karena apa sih? Oh, karena perbedaan sudut pandang begitu kan. Oke, bedanya di mana begitu. Kalau memang antara kelompok A dan kelompok B sudah tidak bisa disatukan, nggak ada masalah. Karena memang tujuan akhirnya konflik ini tidak untuk menyatukan, tapi paling tidak antara kelompok A dan kelompok B itu bisa saling mengerti. Kemudian kompromi ya, bargaining power. Konflik itu sebenarnya bisa menjadikan pemetaan posisi kita juga gitu. Dalam sebuah organisasi, posisi kita ini ada di tahapan seberapa sih gitu. Karena ketika dilakukan kompromi itu akan terlihat gitu, apakah kita berada pada pihak yang dibutuhkan atau berada di pihak yang membutuhkan. Pola-pola hubungan seperti ini pasti terjadi, kawan-kawan. Hubungan membutuhkan dan dibutuhkan. Dan dimanapun bargaining power yang lebih besar adalah pihak yang dibutuhkan. Pihak yang dibutuhkan ini enak sih, dia mau menawarkan sesuatu hal pasti akan diiyakan oleh pihak yang membutuhkan. Metode-metode pengelolaan konflik, stimulasi konflik dalam satuan organisasi di mana pelaksanaan kegiatan lambat karena konflik terlalu rendah gitu ya. Ini yang tadi saya sampaikan di pertengahan gitu. Kalau nggak ada konflik itu ya datar-datar aja, nggak seru gitu kan, kayak makan tapi nggak ada sambelnya. Jadi memang sambel itu diperlukan dengan tataran yang cukup gitu, karena apabila terlalu banyak sambel itu juga nggak bagus. Makanan jadi nggak nikmat, yang ada makanan hanya terasa pedas, dan setelah selesai makan juga akan menimbulkan efek yang nggak baik gitu ya. Kemudian pengurangan atau penekanan konflik bila terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas. Kemudian yang ketiga penyelesaian konflik. Oke, saya akan lanjutkan dengan diskusi deh. Kalau materinya kan gampang ya, nanti juga akan saya share materinya. Ada yang pernah memiliki konflik di perusahaan dan tidak selesai? Atau bagaimana cara menyelesaikannya? Sering, Mbak. Sering. Cara menyelesaikannya bagaimana, Mas? Ya itu tadi, Pak, dengan dipertemukan. Dan rata-rata kalau saya sih konfliknya salah paham, miskomunikasi. Bisa selesai ya. Setelah terjadi konflik gimana? Setelah komunikasi biasa aja atau masih ada? Ya di situ sudah ada penekanan, pertegasan. Kalau sudah ditemukan masalahnya, berarti kalau ke depan ada masalah lagi ya jangan sampai terjadi konflik lagi, Pak. Oke, sakit hati nggak sih, Mas, kalau ada konflik begitu? Ya kadang kalau kita di posisi benar tapi disalahkan ya sakit hati, Pak, ada. Cuma kalau sudah clear, masalah sudah selesai ya fair-fair aja, Pak. Oke. Benar-benar lega gitu, benar-benar plong, nggak ada masalah lagi. Jangan-jangan dendam gitu? Ya benar-benar. Nah, benar-benar kalau udah semua udah dikeluarin ya udah, Pak, benar-benar lega lah, udah benar-benar nggak ada dendam atau apa gitu.
Karena kan itu sifatnya hanya di lingkup pekerjaan. Kalau di luar kan beda lagi, Pak. Di luar gimana? Di luar jangan-jangan lebih parah gitu. Kalau di kantor cuma teriak-teriak, nanti di luar berantem jangan-jangan tuh. Ya enggak lah, Pak. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Oke. Mas Antonius sering nggak tuh Mas Antonius konflik? Iya Pak, soal itu ya, apa tadi, perdebatan tadi ya Pak ya? Konflik. Kamu sering berkonflik nggak sih di kantor? Atau kamu membuat konflik ya? Kalau konflik sih kita lebih, ya agak sering sih Pak. Apalagi kalau menghadapi sebuah kompetitor sih. Kayak kalau misalkan saya kan pasti di outlet itu di mana space itu yang paling gede di dalam penjualan di sebuah retail. Misalkan saya jualan di toko Lotte nih, sebuah space dalam penjualan itu paling diperebutkan. Nah itu saya dengan kompetitor lain pasti menjaga di situ. Tapi kalau misalkan ada crash itu pasti crash, tapi setelah itu kita baik lagi. Kerjaan ya kerjaan, terus di luar kerjaan ya kita friend. Jadi cuma ya kita berada di bendera mana saja itu. Kalau bendera kita A ya kita bela, tapi setelah selesai ya kita baikan lagi sih. Begitu juga dengan meeting. Kalau misalkan salesnya nggak benar ya dikira saja, tapi setelah meeting selesai ya kita baikan lagi. Nah, ya Pak. Siapa lagi nih ya? Mbak Suci, pernah nggak berkonflik Mbak Suci? Pernah Pak. Gimana sih kalau konflik? Ya kebanyakan sih kecemburuan sosial juga sih Pak. Cuman kalau sudah ya udah selesai. Cuman lebih banyak kalau cewek itu kan analisis perilaku gitu loh Pak. Jadi kalau udah selesai pasti analisis. Jadi banyak gibah gitu. Tapi kalau masalahnya udah selesai ya udah selesai. Oke. Mbak Kartika setuju nggak sama pendapatnya Mbak Suci? Setuju Pak. Oh gitu. Biasanya cewek agak sulit kan konflik mereda gitu. Tapi kebanyakan Enggak ya? Mbak Kartika enggak gitu ya? Gitu atau enggak? Enggak sih Pak. Gimana tuh? Diceritakan dong. Ya kalau misalnya kecemburuan sosial sih sebenarnya bukan tentang misalnya kayak sikapnya, misalnya sikap atasan ke antar individu gitu sih bukan sih Pak. Mungkin ya apa ya? Soalnya kalau kecemburuan sosial tuh kalau saya sendiri sih nggak pernah merasa cemburu sesama partner gitu, nggak pernah sih Pak. Cuman kalau di tempat saya mungkin konflik terjadi ketika misalnya ada anak baru yang sebelumnya itu sudah diajari gitu Pak. Cuman ketika praktek belum bertanya tapi udah mutusin sendiri gitu loh Pak. Jadi kebanyakan itu yang baru-baru mereka belum paham betul. Terus bingung tapi nggak tanya dulu ke yang udah lama gitu. Terus udah diputusin sendiri gitu Pak. Nah, yang kayak gitu-gitu sih Pak kalau konflik di tempat saya. Jadi kalau untuk kecemburuan sosial sih belum pernah merasakan gitu sih Pak. Oke. Mbak Revina, konflik apa yang terjadi kalau di dirimu?
apa ya Pak? Nah, Kalau di saya sih masalah dokumen sih Pak, karena kan saya nerima dokumen masuk sama dokumen keluar, dokumen yang akan dikirim dan dokumen yang masuk ke kantor. Biasanya tuh kadang itu dokumennya itu sebenarnya memang belum dikirim, tapi barusan dikirim. Tapi tanya ke saya kayak dokumennya mana, padahal udah dikirim. Ternyata kirimnya baru hari ini, kan nggak mungkin Pak dari Jakarta ke Surabaya nyampainya hari ini. Itu sih Pak. Masalah dokumen sih Pak biasanya. Tapi setelah itu selesai sih Pak. Oke. Satu lagi cewek, Mbak Rista. Iya, Pak. Iya. Pernah juga ya kamu berkonflik gitu ketika Iya, berorganisasi. Iya. Boleh diceritakan, Mbak Rista? Lebih di ini sih pekerjaan. Biasanya itu yang ini apa? Suka apa ya? Pinter-pinteran nyari muka gitu loh, Pak, di atasan. Oke. Mukanya hilang gitu, kenapa Terus harus dicari? Ya, ya terus sama yang kalau ini apa ada something sama atasan gitu. Si karyawannya ini ada something sama atasan. Jadinya itu kayak nggak adil gitu loh perlakuannya. Gimana? Karyawan ada something sama atasan. Iya. Something itu sesuatu ya, bener ya? Iya. Karyawan ada sesuatu. Suka, maksudnya suka gitu. Iya, ya kayak gitulah Pak. Jadinya kerjanya itu nggak profesional. Oke, terus Mbak Rista berusaha menjadi karyawan yang disukai atasan gitu? Enggak. Jadinya itu apa ya? Atasannya ini kerjanya ini ngebantu tim yang sebelah tapi nggak ngebantu tim saya, kayak begitu sih Pak. Oke, iya. Ya saran saya kamu deketin atasanmu aja gitu, biar atasanmu ngebantuin kamu gitu kan Mbak Rista. Sehingga tidak ada konflik lagi. Oke, bisa jadi perkara komunikasi. Ada 4 cewek yang sudah saya tanyain. Mas Argo nyimak nggak nih Mas Argo? Mas Argo, ini mencurigakan nih kalau mahasiswa kuliah video sama audionya di off kan, nah itu tanda-tanda tuh. Iya Pak, di jalan Pak ini Pak. Oh di jalan. Oh boleh. Hati-hati Mas. Pakai headset. Iya. Saya maafkan. Iya Pak, gimana Pak? Kalau konflik gini. Udah. Berisik, suaramu berisik. Ada angin masuk. Nggak apa-apa, saya maafkan Mas Argo, hati-hati di jalan. Iya Pak, mohon maaf Pak ya. Mohon maaf Pak. Iya, saya maafkan. Iya, nggak apa-apa, saya maafkan. Santai Mas Argo. Saya maafkan, saya nggak punya dendam sama kamu ya. Cewek lagi deh, Mbak Evi. Sama nggak Mbak? Iya, Pak. Dari keempat mahasiswi sebelumnya, ada Mbak Suci, Mbak Kartika, Mbak Revina, dan Mbak Rista. Kamu merasakan hal yang sama nggak sih di organisasi itu, bahwa konflik bisa terjadi atas dasar masing-masing yang sudah disebutkan tadi? Iya Pak, saya lebih ke Rista ya Pak. Jadi memang kan kita kerjanya tim Pak, ada tim A, tim B, tim C kayak gitu. Nah di situ tuh ada leadernya kan. Leadernya itu leader admin. Saya kan admin. Nah leadernya admin itu deket sama atasan saya. Jadi dia itu semena-mena gitu loh. Kayak aku tuh ngasih tugas kalian itu udah karena bosmu. Padahal dia tuh kayak nggak ngerasain gitu loh. Kayak padahal dia juga pernah ngerasain seperti admin. Tapi dia tuh kayak menjadi perpeloncoan gitu loh Pak. Kayak gitu, dia tuh kayak memperlakukan admin-admin yang lain itu kayak diperpeloncokan, "Aku loh dulu pernah ngerasain kayak kamu, ya kamu harus ngerasain kayak gini." Padahal tuh nggak seharusnya kayak gitu loh. Sistemnya udah beda kayak gitu. Jadi ya di situ kita kayak konflik-konflik itu terus berjalan. Terus akhirnya ya selesai sih Pak. Cuman ya akhirnya pasti ada salah satu yang mengalah kayak gitu. Yang mengalah orang itu atau Mbak Evi? Iya, yang mengalah itu leadernya. Jadi leadernya itu lengser. Oke. Mbak Suci, Mbak Kartika, Mbak Revina, Mbak Rista, Mbak Evi.
bisa nggak sih sebenarnya kalau konflik yang terjadi itu diredam dengan pola-pola komunikasi yang baik? Bisa, Pak, menurut saya. Harus Apalagi kalau misalnya kalau kayak gitu kan persoalan ini ya Pak ya, perasaan gitu. Kalau menurut saya sih lebih enak dirundingkan bareng-bareng gitu Pak. Jadi ada satu sesi di mana semua tim itu sharing gitu. Kira-kira apa problemnya antar tim itu seperti apa. Terus enaknya gimana. Jadi nggak sampai ada yang harus keluar atau ada yang harus resign gitu sih Pak. Oke, yang lainnya, Iya, Mbak? Mbak Kartika. Iya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Kartika ini sudah terjadi, sudah dijalankan ini di perusahaan saya itu sudah dijalankan. Setelah ada konflik itu semua dikumpulkan, kita sharing-sharing, dan akhirnya itu yang kalah itu tetap leadernya. Jadi leadernya tuh udah nggak siap lagi, udah nggak kuat lagi. Akhirnya dia minta lengser kayak gitu sih, minta jadi leader lagi kayak gitu. Oke, sebenarnya yang semacam ini bisa digunakan sebagai alat pelepas katup sih, karena kan beban itu terus datang gitu ya ketika kita berorganisasi, dan ada baiknya sih sebagai pemimpin gitu ya perlu memberikan kesempatan staf untuk menyampaikan unek-unek yang tak berkenan di hati sehingga menjadi puas. Jadi memang harus dikumpulkan dalam suatu forum, boleh forum formal, boleh tidak gitu ya. Dan di perusahaan besar hal ini sudah dilakukan rutin gitu. Jadi bahkan ada kalanya mereka bukan meeting ya, diskusi santai berlima, kemudian gantian satu persatu menyampaikan pendapatnya terkait rekan kerjanya itu bagaimana gitu. Sehingga hubungan yang terjalin antara satu rekan kerja dengan rekan kerja yang lainnya itu saling membangun sih. Bahkan di antara semuanya tuh saling saling support gitu, dan mengerti sampai ke permasalahan-permasalahan yang ada di keluarga. Dan di perusahaan besar hal semacam ini terus disupport gitu. Apalagi bagi perusahaan-perusahaan yang menjadikan karyawannya itu sebagai aset. Kan ada ya beberapa perusahaan besar itu yang menjadikan karyawannya sebagai aset. Misalkan paling gampang klub sepak bola. Klub sepak bola tuh nggak gedung yang mewah, komputer yang besar, yang canggih, itu nggak ada gunanya kawan-kawan. Yang paling besar adalah aset, dan asetnya itu adalah manusia, pemain bola tadi. Sehingga orang-orang ini memang perlu dirawat dalam tanda petik dengan baik begitu ya, sehingga aset tadi bisa terus terjaga. Mas siapa nih? Ada yang mau berpendapat? Saya tadi nyari Mas Bagus, ada nggak? Mana? Oh, Saya, ini Pak. Mas Bagus. Iya. Gimana Mas Bagus? Jangan-jangan kalau dari sisi cowok beda ya nanggepinnya? Iya, Pak. Saya lebih cuek sih, Pak. Pernah nggak tapi berkonflik dengan partner kerjamu gitu? Nggak pernah. Saya soalnya kalau konflik saya langsung eksekusi, Pak. Apa itu artinya? Kalau konflik Ya kalau misalnya nggak cocok sama orang langsung bilang. Gitu. Contohnya gimana contohnya tuh? Konkretnya. Ya contohnya dalam kemarin saya kerja di pembangunan sebagai pengawas, Pak. Sama tukang kerjanya kelemar-kelemar langsung saya tegur. Gitu, Pak. Gitu ya. Oke. Tapi yang ditegur tadi nggak marah ya? Alhamdulillah nggak, Pak. Oke. Kamu kok diketawain, Mbak? Kamu kok diketawain Mbak Kartika? Kenapa Mbak Kartika? Jangan-jangan yang ditegur sama Mas Bagus kamu ya? Enggak, Pak. Kata-katanya tuh kelemar-kelemar, Pak. Ya, kelemar-kelemar. Lambat gitu ya maksudnya Mas Bagus ya. Oke. Semuanya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Bagus tadi. Dan ketika tidak ada penyampaian komunikasi yang baik, tentunya konflik tidak akan mereda, dan konflik ini tidak bisa dibiarkan gitu, karena ketika konflik berlebihan itu jatuhnya kontraproduktif. Analoginya seperti makan pakai sambal yang terlalu banyak gitu ya,
Sehingga memang hal tersebut harus selalu dikendalikan. Closing, Mas Doni belum berkomentar. Iya, Pak. Gimana Ya, Mas Doni konfliknya? kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu konflik bisa diselesaikan dengan tanpa kekerasan. Yang seperti dijelaskan Mas Bagus tadi, bisa misalnya ada konflik itu langsung dibicarakan dengan baik-baik. Terima kasih. Bisa semudah itu ya Mas Doni ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih Mas Doni dan kawan-kawan yang lainnya. Seperti biasa, absen menggunakan kolom chat. Silahkan tuliskan nama dan NIM kawan-kawan. Pak, saya mau curhat, boleh Pak? Boleh sambil absen ya kawan-kawan yang lainnya. Silahkan Mas Doni. Ya Pak, bentar Pak, absen dulu. 10 menit ya waktunya kawan-kawan, absen nanti 20.26 selesai. Nah, begini Pak. Pak Tama. Kan saya itu sekarang diproduksi bagian borongan ya. Sistem penggajiannya itu borongan. Produksi, sistem gajiannya borongan. Nah, saat itu katakanlah kita kan furnitur, Pak. Katakanlah pesanan hari itu 100 lemari. Nah, saat pas jam kerja itu tiba-tiba si owner itu minta dibuatkan katakanlah 1 unit meja. Nah, padahal kan kita itu kerja borongan, Pak. Sedangkan 1 unit yang diminta owner tadi itu nggak dapat ke kita. Nah, perilaku seperti ini itu apakah wajar, Pak? Terima kasih. Sebenarnya agak sulit ya, karena tadi yang saya sampaikan Mas, tergantung bargaining power. Bargaining power itu kayak orang lagi pacaran tuh. Yang satu minta putus, tapi satunya mau bertahan. Di situ mulai bekerja yang namanya bargaining power, hukum alam di mana yang dibutuhkan akan selalu menjadi lebih kuat gitu ya. Sama halnya seperti yang Mas Doni sampaikan tadi, hubungan kerja Mas Doni dengan atasan Mas Doni itu lebih kuat siapa Mas Doni? Yang lebih di hubungan ini yang lebih membutuhkan siapa? Saya, Pak. Artinya walaupun tidak nyaman, walaupun tidak enak itu memang harus diterima Mas Doni gitu ya. Itu sudah hukum alam gitu ya. Kalau mau berbicara objektif, fairness, ya kamu sih nggak salah gitu. Dan seharusnya semoga nanti ketika semuanya siapapun termasuk Mas Doni ketika menjadi pimpinan bisa berlaku lebih baik lagi gitu ya. Kalau memang Mas Doni merasa itu tidak fair, ada baiknya disampaikan sih, tapi dengan melihat konsekuensinya juga ya. Apakah Mas Doni siap menerima konsekuensinya gitu, melawan atasan gitu kan. Seperti itu Mas Doni gitu ya. Dan tadi yang saya sampaikan, kalau di skala perusahaan besar sih, itu ada sharing antara 5 sampai 6 orang gitu. Difasilitasi oleh HRD gitu ya. Karena HRD itu bertanggung jawab atas segala sesuatu hal yang terjadi kepada karyawannya. Mulai dari ketika karyawan itu tidak produktif, karyawan itu terlalu bergembira misalkan, kemudian ada hubungan asmara gitu ya di antara rekan kerja, itu semua di bawah kendali SDM sebenarnya, human resource gitu, sehingga mereka yang berhak menentukan gitu Mas Doni. Kuncinya barangkali ya sudahlah, tingkatkan kualitas diri gitu kan. Nanti suatu saat kalau memang nggak setuju sama atasan, Mas Doni boleh melawan gitu. Dan Mas Doni sudah siapkan konsekuensinya ketika hal itu terjadi, ya sudah gitu. Mas Doni bikin perusahaan sendiri misalnya. Bukan hal yang tidak mungkin ya Mas Doni ya. Kamu saking semangatnya ngomong tapi mic-nya masih mati. Iya Pak, bikin perusahaan sendiri saja Pak. Iya gitu, enak, wis semangat
Terima kasih kawan-kawan semuanya. Mas Doni jangan lupa absen. Mas Argo sudah ya tadi di jalan. Terima kasih semuanya kawan-kawan. Saya akhiri. Selamat malam. Malam.